selalu terdengar cerita tentang kebangkitan kesadaran. Barangkali Anda pun kini tengah menjalani fase itu. Berada di sebuah ambang di mana tabir ilusi mulai koyak, perlahan-lahan memperlihatkan realitas yang selama ini tersembunyi di baliknya. Namun jarang ada yang mau mengulas sisi gelap dari perjalanan ini. Kebangkitan batin bukan hanya kisah tentang langkah menuju pencerahan. Lebih sering, ia adalah ziarah ke palung bayangan yang selama ini kita elakkan. Terjaga bukan sekadar lepas dari nestapa, melainkan menatap penderitaan dengan tinjauan yang sepenuhnya baru. Bukan melulu menemukan kebenaran agung, tetapi juga berani menyingkap kebohongan yang kita jalinkan di sekeliling jiwa sendiri. Bayangkan seakan membuka gerbang tersembunyi, yang bukan sekadar mengalirkan cahaya, namun juga memanggil kegelapan yang lama terkubur. Di setiap momen pewahyuan tersimpan lapisan diri yang belum dikenali. Di setiap kilas pencerahan ada hakikat pahit yang bertahun-tahun disangkal. Inilah lanskap kebangkitan yang jarang diulas. Dimensi gelap yang setiap penempuh jalan sejati pasti jalani pada waktunya. Karena benar-benar terjaga berarti merangkul bukan hanya cahaya, namun juga damai dengan sisi gulita. Banyak orang salah paham tentang kebangkitan. Ada keyakinan, nyaris mitos yang menyebut bahwa kebangkitan batin ibarat sihir, langsung menyingkirkan segala derita hidup. Satu janji manis, damai, terang, lepas dari nestapa selamanya. Kebangkitan seakan terlihat seperti garis akhir, tempat beristirahat di mana kesulitan dunia tak lagi menyentuh. Sebuah tataran luhur, di mana semua akhirnya terasa logis dan jelas. Namun disinilah perangkap pertama mengintai, narasi halus namun berbahaya. Cara berpikir ini menipu kita percaya bahwa kebangkitan adalah sekadar menggapai frekuensi tertentu. Sebuah pencapaian yang menjanjikan semua luka lenyap begitu saja. Ilusi yang menggoda. Cerita nyaman yang mengubah kebangkitan menjadi barang konsumsi, trofi untuk didapat, bukan jalan yang penuh waktu dan pelajaran. Tetapi kenyataannya sederhana. Kebangkitan sejati bukan pelarian dari kesakitan, melainkan kesanggupan menatapnya dengan mata baru. Ini bukan tentang menghapus persoalan hidup, melainkan belajar berdampingan tanpa gentar akan bayangan. Ia tak pernah menghapus sifat manusiawi, ia justru menembusinya, memperlihatkan keberadaan dalam keutuhan. Inilah titik banyak pencari berbalik, bermula dari niat tulus menemukan kegembiraan atau kepastian, hanya untuk mendapati bahwa kebangkitan menuntut penyerahan besar, keberanian paripurna, kerendahan jiwa, penggalian batin yang jujur dan menyakitkan. Jalan rohani tidak menawarkan jalan pintas, ia tidak menjual kenyamanan, melainkan menuntut metamorfosis mendalam. Dan perubahan sejati selalu menuntut kita untuk menatap luka, bukan menutupi. Kekecewaan pertama terletak pada sadarnya kita. Tidak ada bagian dari diri yang lenyap, semuanya justru disinari cahaya yang telanjang. Dan kadang yang tampak di sana adalah hal yang seumur hidup kita hindari. Benturan dengan ego, penolakan terhadap perubahan. Salah satu kenyataan pahit yang terungkap pertama kali adalah bagaimana ego bersitegang melawan perubahan. Ego, identitas yang telah kita susun secara cermat seumur hidup, selalu resah menghadapi proses kebangkitan. Transformasi tak memberi makan pada ego, sebaliknya, ia membongkar seluruh kelemahannya. Bagi mereka yang mencari pencerahan hanya untuk meninggikan diri, proses ini hanya menghadirkan frustrasi dan penolakan. Ego bergumam, "Aku istimewa." Ego meyakini, "Aku telah lepas dari ilusi." Ego ingin merasa, "Aku sudah tercerahkan." Padahal, pencerahan sejati tak mengaruniakan keunggulan, tetapi mengundang kita tunduk mendalam. Ia meruntuhkan segala topeng yang telah kita rawat,
menyingkap bahwa kita tak pernah lebih tinggi, tidak terpisah, dan tetap sepenuhnya manusia. Ego pun menganggapnya sebagai kematian. Mengapa kebangkitan kerap diawali krisis? Beginilah sebabnya seringkali kebangkitan batin berawal dari krisis. Pikiran yang terlalu lama bergantung pada keyakinan dan solusi pasti, perlahan-lahan kehilangan pegangan. Patah hati dan kekecewaan bukan sebuah kesalahan, tapi keharusan. Proses penghancuran kerangkeng ilusi, menanggalkan apa yang selama ini kita anggap mutlak, tentang hidup, diri, dan spiritualitas itu sendiri. Jalan ini hampir tak pernah lembut, karena kebangkitan bukanlah ajang pemuliaan diri, ia adalah penggalian ke dalam jiwa terdalam, dan apa yang menanti di sana. Sebuah kebenaran yang sangat sedikit penempuh jalan spiritual siap saksikan. Bayangan diri sendiri, bayangan bermunculan seiring luasnya. Kesadaran. Kala kesadaran kita merekah, ia bukan hanya memancarkan cahaya ke dimensi luhur, tetapi juga menyorot segala yang terkubur dalam batin. Kebanyakan orang berharap kebangkitan mengantar pada keindahan, kebijaksanaan, dan terangnya kebenaran. Tapi sangat sedikit yang siap kala bayangan gelap ikut bangkit ke permukaan, memahami bayangan diri. Bayangan adalah semua yang kita tekan, sembunyikan dan tolak. Ia tersusun dari aspek, emosi, dan keinginan yang jauh dari citra ideal yang ingin kita tampilkan. Kemarahan terpendam, iri hati yang kita sebut tak ada, ketakutan yang kita pura-pura lupakan, kebencian, kesombongan, dan luka yang sengaja disapu jauh ke dasar. Banyak dari kita menjalani hidup dengan menihilkan sisi ini, berharap jika diabaikan, ia lekas musnah. Namun yang ditinggalkan dalam gelap justru memperkuat pengaruhnya di wilayah bawah sadar. Mengapa bayangan naik ke permukaan dalam kebangkitan? Selama alur kebangkitan, bayangan muncul ke atas bukan untuk mengazab, tetapi agar kita melihat, memahami, dan akhirnya menerima bagian-bagian yang selama ini dibuang. Disinilah begitu banyak pencari melenceng. Mereka ingin menyingkirkan energi negatif, padahal realitasnya jauh lebih rumit. Proses ini mendesak kita menatap segala yang telah dihindari seumur hidup. Dan kenapa hal ini urgen? Karena bayangan bukan sekadar hitam, ia mengandung vitalitas, kreativitas, dan keaslian diri yang pernah kita tolak. Membuangnya berarti melepas separuh kekuatan sendiri, sedangkan mempertemukannya membawa penyatuan dan pemulihan utuh. Bayangan adalah gerbang bagi transformasi rohani. Banyak yang menganggap penyelaman ke dalam bayangan hanyalah latihan tambahan, pelengkap dalam perjalanan rohani. Namun hakikatnya lebih dalam. Mengonfrontasi bayangan bukan sekadar bagian dari proses, tetapi inti dari perjalanan itu sendiri. Kebangkitan bukan soal mengatasi penderitaan, tapi melangkahi dan hidup bersamanya. Pertumbuhan bukan sekedar lari dari gelap, namun mengerti, mengintegrasi, dan mewujudkannya menjadi kearifan. Bayangan dalam interaksi kita. Bayangan paling jelas hadir dalam jejaring hubungan. Setiap orang yang memicu amarah, rasa kesal, atau hasrat kuat sebenarnya sedang membawa cermin, memantulkan sisi diri yang belum ingin kita sadari. Semua yang mengganggu atau membuat kita kagum pada orang lain bisa jadi adalah potongan diri sendiri yang telah ditekan dalam-dalam. Istilah Carl Jung untuk ini adalah proyeksi. Sudut diri yang tak ingin kita lihat kini muncul melalui figur-figur di sekeliling kita. Semakin keras kita menghindari fakta ini, semakin besar kuasa bayangan dalam kehidupan. Menjadikan bayangan sumber pertumbuhan. Saat kita tersulut karena keangkuhan orang lain, renungkan, di mana kesombongan itu bercokol dalam diri sendiri. Jika iri dengan keberhasilan seseorang, cek, bagian mana dari diri sendiri yang keinginannya telah lama ditekan. Ini tidak berarti kita harus mengiyakan semua sisi tanpa filter, melainkan memandang bahwa setiap bagian itu nyata,
dan berhenti menuding dunia luar. Karena ketika bayangan dikenali, ia kehilangan dominasinya atas kesadaran kita. Kuncinya sederhana. Apa yang tersembunyi akan mengusai hidup kita, tetapi yang diakui bisa menjadi alat transmutasi. Bayangan bukan lawan. Sebagian besar pencari batin menyangka kemajuan lahir dari memerangi karakter buruk, membuang ketidaksempurnaan demi mendekatkan diri pada sosok ideal. Tapi perubahan sejati bukan soal memusnahkan, melainkan mengakui dan merangkai ulang bagian-bagian yang pernah diusir. Bayangan bukan musuh yang harus dihancurkan. Ia bukan musibah yang perlu diusir. Ia hanyalah sisi dari kita yang haus pengakuan, dan semakin kita menekan, ia kian kuat. Hanya jika dihadapi, dipahami, diterima, ia kehilangan cengkeramannya. Bagaimana jika sisi tersembunyi memegang kunci kebangkitan? Bisa jadi, justru bagian diri yang selama ini Anda singkirkan menyimpan kekuatan untuk membebaskan. Marah yang ditekan barangkali adalah sumber batasan dan perlindungan energi Anda. Kecemburuan yang disangkal mungkin membuka pintu bagi cita terdalam yang selalu ditakuti untuk diwujudkan. Ketakutan yang diabaikan bisa saja petunjuk menuju pengalaman pembebasan hakiki. Inilah sebabnya penyatuan bayangan bukan perkara merangkul sisi negatif, tapi tentang melepaskan energi yang terjebak dalam luka lama. Transmutasi kegelapan menjadi kesadaran. Carl Jung pernah berkata, pencerahan tidak tercapai dengan membayangkan wujud-wujud bercahaya, melainkan dengan membuat kegelapan menjadi sadar. Inilah seni alkimi jiwa, mengolah logam rendah penyangkalan menjadi emas pemahaman. Saat kita benar-benar menatap apa yang menakutkan dalam diri, terbukalah pintu bagi bagian diri sejati yang selama ini menunggu diakui. Integrasi tidak berarti hilang, tapi menjadi utuh kembali. Bukan berarti tenggelam dalam gelap, melainkan menyoroti apa yang tersembunyi. Bukan memberi kekuatan pada bayangan, melainkan merebut kembali kedaulatan jiwa. Namun satu penghalang terbesar tetap membayang di gerbang integrasi ini. Dialah ego. Ego, topeng identitas yang menolak kebangkitan ego. Sebuah identitas palsu yang dibangun sejak lama, tidak mencari kebenaran, melainkan kontrol, kepastian, dan kelangsungan bentuknya sendiri. Saat berhadapan dengan kebangkitan, ego tidak menyerah begitu saja. Ia justru memperkeras perlawanannya. Karena proses ini tidak memperkuat ego, tapi membongkar setiap lapisnya. Ego ingin merasa unggul. Ego mengidamkan pengakuan sebagai makhluk yang lebih sadar. Ego senang merasa telah terjaga, sementara yang lain tersesat. Namun kebangkitan bukan pencapaian yang bisa diraih, tapi proses dekonstruksi berdarah terhadap segala yang selama ini jadi pondasi ego. Bagaimana ego bertahan dalam ilusi rohani? Ego bertahan dengan membentuk perbedaan, meyakinkan diri sendiri bahwa kita khusus, istimewa, lebih dari orang lain. Ia memusuhi kebangkitan, karena itu mengguncang ilusi superioritasnya. Karena alasan ini, ego mudah terpikat pada rasa lebih rohani. Sembari berkata, kesadaranku melampaui milikmu. Aku berada di tingkat getaran yang lebih luhur. Aku memahami sesuatu yang belum kau pahami. Padahal kenyataan, kebangkitan tak mengangkat kita ke menara gading. Ia justru menundukkan kepala ke bumi. Semakin besar rasa unggul, semakin dalam pula kita jatuh ke jurang ilusi spiritual. Ego dan spiritualitas, topeng baru, permainan lama. Bahkan ketika terpukul oleh tipuannya sendiri, ego tidak menghilang, ia malah bermetamorfosis. Kali ini, ia menyusup lewat topeng spiritualitas. Ego yang sempat mencari validasi melalui jabatan, kekuatan, atau pencapaian, kini mendambanya lewat status tercerahkan.
Ia merakit citra suci, meyakinkan diri telah melampaui sunyi dan keraguan. Menolak sisi manusiawi, berpura-pura sudah bebas dari rasa takut dan ketidaksempurnaan. Ia menjadikan perjalanan batin sebuah panggung, pelengkap untuk menyuburkan kesombongan. Padahal ini semu, transformasi sejati tidak terjadi di sini. Hanya ilusi berikutnya yang lebih halus. Apa yang benar-benar terjadi saat ego dilepaskan? Banyak yang keliru mengira, melepaskan ego berarti menghapus eksistensi. Namun maknanya jauh lebih dalam. Ketika tabir diri runtuh, kita bukan menghilang, kita berkembang. Itulah inti tercerahkan. Ekspansi kesadaran, bukan kehilangan diri. Kebangkitan, bukan pengurangan, melainkan peluasan kekhawatiran terdalam ego. Bahwa kebangkitan berarti lenyapnya identitas, larut ke dalam kekosongan abadi. Kenyataannya adalah terbalik. Terbangun artinya melampaui batas-batas sempit tentang siapa aku. Diri yang selama ini dirangkai dari label, opini dan narasi pribadi, ternyata cuma pecahan kecil dari realitas tak terhingga. Kearifan para guru dan kebijaksanaan tradisi. Sepanjang sejarah, pelbagai ajaran besar menyinggung peristiwa ini, titik lebur, di mana aku berlalu dan menyatu dalam lautan keberadaan yang tak terukur. Dalam Buddhisme disebut anatta, kesadaran bahwa pribadi terpisah hanyalah fata morgana. Dalam Hinduisme, inilah peleburan dengan Brahman, kesadaran bahwa inti diri kita adalah semesta itu sendiri. Dalam tasawuf sufi, pengalaman ini dikenal sebagai fana, melebur dalam kehadiran ilahi, bukan musnah, tetapi mengalami diri dalam kekosongan yang total. Ilmu pengetahuan menyusul pemahaman ini. Bahkan sains modern mulai menjelajahi ranah ini, lewat fisika kuantum, teori medan yang saling terhubung, sampai kepada pemahaman bahwa kesadaran tidak terkurung ragawi, melainkan universal. Menuju klaritas puncak kebangkitan dalam klimaks pengalaman kebangkitan, sesuatu yang mendalam terjadi, tembok pemisah luluh lantak. Untuk pertama kalinya, mata batin menatap tanpa tirai. Kita rasakan, aku tidak terpisah dari semesta, tetapi semesta hidup dan menyadari dirinya melalui aku. Kita sadari, segala sesuatu yang kucari ternyata telah bersemayam di dalam jiwa. Kita tahu, selama ini bukan kita butiran yang terpinggirkan, melainkan ombak aktif dalam samudera keberadaan yang tak berbatas. Mengapa pengalaman kebangkitan mendalam begitu langka? Sebab hakikat kebangkitan yang sejati mengharuskan penyerahan menyeluruh. Ego akan berjuang mati-matian menolak titik lumer ini karena di situ identitasnya lenyap. Tapi yang sejatinya terjadi bukanlah keruntuhan ego, melainkan peluasan kesadaran. Diri tak menguap, tetapi menjadi seluas segalanya. Pikiran tak musnah, malah meluas melampaui benteng lamanya. Takut akan kematian luntur, karena akhirnya kita sadar kita tidak pernah benar-benar terpisah dari keberadaan. Inilah rahasia yang disampaikan para guru sejati, tetapi ungkapan kata selalu kurang. Ini bukan untuk dipahami pikiran, melainkan dirasakan oleh hati yang terbuka. Dan pada waktunya, Anda akan menyadari, Anda tidak pernah sekadar menjadi pencari makna. Sejak awal, Anda adalah makna itu sendiri yang sedang menyingkap dirinya. Kebangkitan tidak pernah usai. Ia terus bertumbuh. Jadi, perjalanan ini tak punya ujung. Ia hanya semakin dalam, semakin luas. Teruslah melangkah, teruslah mencari, teruslah menemukan. Terima kasih telah hadir. Bila perjalanan ini menggugah benak dan jiwa Anda, bagikanlah di kolom komentar pengalaman Anda. Langgananlah untuk tetap menapaki jalur pencerahan ini bersama kami. Sampai berjumpa di persimpangan berikutnya.